Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi tentang sumber daya alam dan lingkungan. Dengan saya Siti Jumaina, NPM 2019-14500-273. Saya di sini akan menjelaskan tentang klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup terbagi menjadi yang pertama berdasarkan sifat. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, seperti halnya hewan, tumbuhan, air, dan tanah. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti halnya minyak bumi, gas, dan batu bara. Ketiga, sumber daya alam yang tidak habis, seperti udara, matahari, dan energi pasang surut. Ketiga, berdasarkan jenisnya, terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam non-hayati atau abiotik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Misalnya, bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. Kedua, sumber daya alam hayati atau biotik. Bisa disebut juga dengan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Misalnya, manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, persebarannya, tujuannya, cara pengelolaannya, dan pemanfaatannya. Baik, terima kasih. Berikutnya macam-macam sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan tanah, hutan, hewan, dan air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah bahan tambang mineral logam, bahan tambang mineral bukan logam, dan juga bahan tambang sumber tenaga atau energi. Kemudian ada konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam. Dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam hayati, yaitu tumbuhan, pertanian dan perkebunan, hewan, peternakan, dan perikanan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati, ada air, angin, tanah, dan juga hasil tanah. Nama saya Yohan, NPM saya 2018-1450-1202. Di sini saya akan menjelaskan interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan yang berupa makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup, membentuk suatu hubungan timbal balik yang rumit dan kompleks. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam biasa disebut dengan ekosistem. Nah, ekosistem itu sendiri adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ekosistem bisa dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh, serta segenap unsur lingkungan yang saling mempengaruhi. Adapun komponen-komponen pembentuk ekosistem terdiri dari komponen hidup atau biotik dan komponen tak hidup abiotik. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik ini adalah ilmu ekologi. Komponen yang membentuk ekosistem yang pertama adalah komponen biotik atau komponen hidup. Komponen biotik ini merupakan semua makhluk hidup yang terdapat di lingkungan seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan organisme lainnya. Setiap makhluk hidup tersebut mempunyai kedudukan dan peran tertentu dalam lingkungan. Kedudukan makhluk hidup dalam lingkungan disebut misia. Menurut peranannya, komponen ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang terakhir pengurai. Kita awali dengan yang pertama, produsen. Produsen ini merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanannya sendiri tanpa memerlukan organisme lain. Organisme ini atau produsen ini bisa kita contohkan sebagai tumbuhan. Nah, yang kedua konsumen.
Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Konsumen sangat bergantung pada organisme lainnya. Contohnya seperti manusia, hewan, dan lain-lain. Yang ketiga, pengurai. Pengurai ini bertugas untuk membusukkan dan menguraikan hewan dan tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya adalah cacing, bakteri, dan jamur. Nah, kita ke komponen abiotik atau komponen tak hidup. Komponen abiotik merupakan semua benda tak hidup yang terdapat di lingkungan. Keberadaan komponen abiotik sangat berpengaruh pada jenis makhluk hidup yang menempati suatu lingkungan. Beberapa komponen abiotik seperti contoh cahaya matahari, udara, air, dan suhu. Kesimpulan dari apa yang telah teman-teman saya utarakan tadi adalah dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia perlu berdasar pada prinsip ekofisiensi. Artinya tidak merusak ekosistem. Pengambilan secara efisien dapat memikirkan kelanjutan sumber daya manusia itu sendiri. Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian lingkungan supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bila sumber daya alam rusak atau musnah, kehidupan bisa terganggu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.